Apakah jika sudah kadang ngaji atau tidak ngaji apakah boleh? Apa ya? Jika sudah kadang lalu kita mengaji tidak mengaji apakah itu boleh? Kadang ngaji kadang betul ngaji. Sekarang begini, ada pertanyaan, apakah ilmu itu sudah dikuasai? Apakah cukup orang itu hanya belajar membaca saja? Sedangkan artinya belum tahu. Kalau sudah artinya tahu, terus apakah sudah tafsirnya tahu? Maksud dari isi yang dibaca itu sudah tahu. Terus kalau sudah tahu, apakah mengerti sejarahnya, asbabun nuzulnya? Panjang. Padahal ilmu Quran itu ada 8 sampai 12 ilmu. Tentang Quran saja ada 8 sampai 12 ilmu. Jadi kalau anak yang sudah khatam kemudian nggak mau ngaji, itu males. Kebiasaan ngono iku ya. Iku males. Padahal kalau dicek dari segi bacaan anak-anak yang khatam itu cek amburadul. Banyak apa iki jenenge? Bacaannya, makhrajnya masih nggak tepat. Makhraj itu tempat keluarnya suara. Misalnya ada titik 3. Berapa titik 3 macamnya? Macam 2 kan? Sa dengan sya. Nah, sya lambene kaya apa? Sa gale ngeses. Ha dengan kho. Di mana tempatnya keluarnya? Ha. Nggak ada yang nahan. Ha, enteng keluar. Ha. Kalau kho itu dipaksa keluar. Kho sehingga ngorok. Nah, kalau hal-hal semacam ini belum mengerti, kemudian belum bisa menerapkan dengan benar dalam membaca Quran, kemudian nggak mau ngaji, berarti anak itu males. Orang males biasanya ada 2. Terlalu banyak dosa. Jadi dititeni orang males berbuat ibadah, berbuat baik, itu biasanya 1 banyak dosa, yang kedua cinta dunia. Ayo dikoreksi kepada dirimu sendiri. Lebih banyak mana kamu beribadah atau bermain? Ngono wis. Enggak usah ngoreksi orang lain. Apakah kewajiban dari Allah sudah kamu lakukan? Wajib tok, koyok sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu itu belum kamu jalankan sepenuhnya, coba dikoreksi. Apakah kamu banyak dosa atau kamu cinta dunia? Dunia itu apa sih isinya? Isinya dunia itu permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'u wa laibun. Tidaklah hidup di dunia kecuali mendapatkan sedikit saja. Mata itu sedikit kenikmatan. Kenikmatan yang kecil, yang sedikit. Walaupun dan bermain-main. Jadi ana donya iki cuman dulinan tok. Nah, kalau kamu mesti salah satu itu yang kena. Misalnya kate sholat males karena nyekel HP. Wah, kurang didik. Sampai waktunya sholat entek. Akhirnya nanti juga begitu. Alasan kuono ae pokoknya. Untuk tidak sholat. Nah, berarti kamu
pada level cinta dunia. Karena kamu mendahulukan dunia. Pikiranmu, hatimu tidak pada sholat. Padahal nanti, kata Rasulullah, orang yang di padang mahsyar itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Matahari ada di atas kepala sejarak 1 mil. Sekarang berjuta-juta mil sekarang. Panasnya koyok ngene. Nanti 1 mil di atas kepala. 1,8 kilometer kira-kira. Mil itu 1,8 kilometer. Jadi hampir 2 kilo. Saiki lho berjuta-juta mil. Saiki. Panasnya koyok ngene mendah engkuk. Nah, 7 orang yang mendapatkan perlindungan Allah di padang mahsyar dari ganasnya panas matahari, salah satunya adalah pemuda yang hatinya condong kepada masjid. Selalu memikirkan masjid. Masjidnya sepi rek. Ayo diramekno. Dengan apa? Dengan sholat. Oh, duduk melayu pelayun mubeng rewami. Oh, tambah seni wak bandi. Goyang ambek wak bandi apa? Diramekno sholat berjamaahnya itu yang pertama. Kemudian kalau malam minggu 2 minggu sekali ada pengajian habis maghrib sampai isya. Melok. Terus hatinya itu selalu iki kira-kira kate zuhur iki. Aku kudu siap-siap. Nah, iki kate asar, aku kudu siap-siap. Iki kate maghrib, aku kudu siap-siap. Selalu hatinya seperti itu. Itu baru pemuda yang nantinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika matahari di atas kepala. Nah, orang-orang yang hatinya jauh dari masjid itu tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi pikiran dewe, kamu minta dilindungi Allah apa tidak? Man hafidhallah faqad hafadahu. Barang siapa yang mendahulukan hak-haknya Allah, maka orang itu akan diutamakan oleh Allah. Haknya Allah itu apa? Disembah, dipatuhi, ditaati. Tadi anak perintah Allahu Akbar adzan, kamu segera ke masjid. Itu baru namanya taat. Nah, orang-orang yang semacam ini orang yang selamat nantinya. Jadi, kamu pikir sendiri, kalau kamu malas berbuat baik atau beramal soleh, 2 pilihan. Pada level apa tadi? Banyak dosa atau mencintai dunia. Ya kumang wis kadung dulinan asik. Nah, dulinan iku lah dunia. Kadung asik lali ambek sholat. Males kate sholat. Walasane macem-macem. Termasuk anak-anak yang males untuk tidak ngaji. Padahal mencari ilmu itu wajib. Kita punya pedoman apa? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi, mencari ilmu itu faridotun, fardu atau wajib ala atas kulli tiap-tiap muslimin, muslim laki-laki wal muslimat dan muslim perempuan. Lah kok kait hatamai wis males kate ngaji. Padahal mocone sik belepotan, sik gradul-gradul.
durung lancar, kelira-keliru. Ngono wis gak gelem ngaji. Berarti dia meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Yaiku nanti Allah itu akan murka terhadap orang-orang yang menjauhi perintah-perintah Allah. Mestinya yang dijauhi itu adalah larangan. Allah kok malah perintahi. Berarti orang ini bisa disebut sebagai menantang Allah. Mushaf itu apa? Mushaf. Mushaf. Mushaf itu iki lho, Quran. Kumpulan dari Quran. Kumpulan dari lembaran-lembaran Quran. Itu namanya mushaf. Lek wis dikumpulno sak buku gede kandel ngene iki jenenge mushaf. Nah, terus namanya Quran itu yang mana? Quran itu satu-satu ngene iki. Sak lembar. Itu namanya Quran. 1 ayat, 2 ayat itu namanya Quran. Kalau terkumpul menjadi 30 juz ngene iki jenenge mushaf. Jadi lek muni apa iku Qur'ane endi Qur'ane? Nah, Qur'an iku ya ana jerone iki. Ana jerone mushaf. Lek sing dimaksud wungkul sakmene iki iku jenenge mushaf. Kumpulan dari Quran yang banyak. Ayo. Apakah orang Quraisy pernah berdoa? Ojo hures ya. Iki apa gak seneng? Gak senenge apa? Orang-orang itu koyok sok alus, sok ya apa ya? Sok fasih. Iku ngono dari huruf ki, qaf, Quraisy. Qaf, Quraisy. Ojo Quraisy. Ya, engko nanti Quraisy dari apa? Kho, ya. Menjadi beda nanti artinya. Nah, wong-wong sering iku sampai koma iki kadang-kadang kodok kom dirubah jadi apa? Khodok kho. Gaya tok, ngono iku gaya tok. Maunya bener tapi malah keliru, malah salah. Nah, ojo. Lek kures dadi ka atau kof macane tetep kasar. Ojo sok alus, ojo sok fasih. Ono maneh alif. Alif difasihno. Alif malah dadi an'amta. Mestine kan an'amta, enggak an'amta. Wah, gaya tok ya. An'amta, jek ketok fasih, malah salah. Artinya nanti beda antara ain dengan alif. Masing-masing huruf hijaiyah itu punya arti sendiri-sendiri. Bukan cuman kaya ABCD sing gak ono artine. A berdiri sendiri nggak ada artinya, tapi alif berdiri sendiri ada artinya. Jadi gitu, makanya harus belajar Quran dengan benar supaya apa itu tidak salah arti nantinya. Kemudian Quraisy. Apakah orang Quraisy itu dulunya sebelum Nabi Muhammad datang diutus menjadi rasul, mereka berdoa? Berdoa. Orang-orang Quraisy itu sudah mengenal Allah. Karena orang-orang Quraisy Mekah, kan Quraisy itu di Mekah ya. Quraisy itu kan di Mekah. Mekah itu turunannya sapa? Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Ibu Hajar dan Ismail ada bertempat tinggal di Mekah. Kalau istrinya Nabi Ibrahim yang satunya Sarah itu ada di Palestina. Saiki perang itu. Nah, ada di Palestina.
Lah Nabi Ibrahim wirawiri Palestina Mekah, padahal jaraknya kira-kira 2400 kilometer. Kalau ditempuh kendaraan pesawat itu 2 jam setengah. Ini sama ini. 2 jam setengah. Lah pesawat tapi. Lah biyen Nabi Ibrahim 2400 km itu berminggu-minggu numpak unta soalnya. Saiki 2 jam setengah tutuk. Biyen numpak unta berminggu-minggu. Lho ngono wirawiri. Karena diperintah oleh Allah. Nah, yang Bani Israel itu keturunan siapa? Anak Nabi Ibrahim yang namanya Ishak. Ada di Palestina. Kemudian digempur ambek Israel. Saiki digempur Palestina kan digempur Israel. Dicaplok Palestina Israel padahal aslinya gak duwe tanah. Dia penjajah. Dulu sejak zaman Nabi Yakub itu ada namanya. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Kenapa Israel? Karena suka bepergian atau perjalanan malam. Jadi lek awan turu lek bengi melaku. Suka melekan itu. Maka Nabi Nabi Yakub itu mengganti namanya menjadi Israel. Dari Yakub menjadi Israel. Karena suka melakukan perjalanan malam. Nah, kemudian anaknya Nabi Yakub ada 12. Yang nomor 1 adalah Yahuda. Nah, ini cikal bakalnya Yahudi. Sampai sekarang ini. Cikal bakalnya Yahudi itu adalah anaknya Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Itu juga Nabi Yahuda itu. Anaknya Nabi Yakub itu juga Nabi yang namanya Yahuda. Kemudian siapa lagi yang menjadi Nabi? Nabi Yusuf. Jadi 2 anak Nabi Yakub ini menjadi nabi, yang lain menjadi raja-raja. Tadi anak Nabi Yakub. Nah, kemudian Nabi Ismail itu kan agama yang lurus karena mengikuti bapaknya, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Ismail itu kan anaknya Nabi Ibrahim, mengikuti agama bapaknya yang lurus. Agama ini Nabi Ibrahim. Agama tauhid. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapak tauhid. Ya, terus kalau begitu orang-orang Mekah itu sudah mengenal Allah sebelum Nabi Muhammad datang. Mereka banyak yang bernama Allah. Ditempeli namanya Allah. Abdullah itu akeh. Jenenge Abdul itu akeh. Abdullah ya akeh. Rahman ya akeh. Jadi nama-nama Allah yang di Asmaul Husna itu sudah disematkan pada namanya saat itu sebelum Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy itu sudah mengenal Allah. Mereka juga berdoa. Tapi lagi. Akal pendeknya itu akhirnya mewujudkan. Sopo sing tak sembah. Kok gak ketok barangi. Jadi akhirnya diwujudkan menjadi patung-patung. Jadi di sekeliling Ka'bah. Ka'bah itu kan diciptakan Allah langsung sebelum begitu bumi ada langsung ada Ka'bah. Berarti sebelum ada Nabi Adam sudah ada Ka'bah.
Ka'bah. Kemudian di pinggir-pinggir Ka'bah ini dan di dalam Ka'bah itu dikai patung-patung wakeh. Yo cilik, yo gede, yo cilik, yo gede. Yang paling terkenal Lata, Uzza, Manata. Lata, Uzza, Manata. 3 patung itu yang paling besar, 3 patung itu yang paling terkenal. Mereka berdoa, berdoanya kepada Allah. Cuma melalui patung. Nah, akhirnya disindir oleh Allah di surat Az-Zumar ayat 2 dan 3. Mereka mengatakan, aku tidak menyembah, sekali-kali aku tidak menyembah patung-patung itu. Aku hanya meminta kepada Allah melalui patung-patung itu. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku ingin mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya melalui patung-patung itu. Jadi pangeran Gusti Allah diwujudnya melalui patung. Ya enggak boleh. Itu namanya syirik. Orang Quraisy itu sudah mengenal Allah, tapi ya kumang sumbu pendek uteke gak main ya, gak main. Akhirnya mewujudkan Tuhan itu sebagai patung. Iku mang alasane liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku sekali-kali tidak menyembah mereka. Aku hanya ingin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi melalui patung. Yaitu. Jadi kalau ditanya apakah orang Quraisy berdoa? Berdoa karena mereka sudah mengenal Allah. No, jeneng-jeneng Abdullah. Jenenge mbae Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Ya apa jerek kok gak ro. Abdul Muthalib. Kemudian bapaknya Nabi Muhammad siapa jenenge? Abdullah. Lu kan durung ana Nabi Muhammad, bapaknya wis jenenge Abdullah, dan itu banyak. Banyak nama-nama Abdullah itu banyak. Tapi ya iku manglah. Karena sumbu pendek, karena akalnya gak main, akhirnya mewujudkan sesembahannya itu dengan bentuk patung. Allah diserupakan dengan patung. Akhirnya koyok ngono. Sudah kita duduk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi